Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imade Ardiana Putra, Lurah Karangasem. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan potensi dan inovasi Kelurahan Karangasem dalam mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Bali tahun 2022. Kelurahan Karangasem terletak di jantung kota Amblapura, merupakan satu dari 3 kelurahan di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Memiliki luas 1068 hektar, terdiri dari 29 lingkungan, 5 desa adat, dan 37 banjar adat. Dengan jumlah penduduk 19.164 jiwa dan sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan pedagang. Dengan keberagaman agama, sosial, dan budaya dalam transformasi perdesaan dan perkotaan, masyarakat Kelurahan Karangasem tumbuh dalam kebersamaan dan kerukunan yang sangat kuat. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang begitu besar, Kelurahan Karangasem memiliki potensi di bidang sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kelurahan Karangasem memiliki situs wisata heritage yaitu Puri Agung Karangasem. Kelurahan Karangasem tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Karangasem yang hingga kini menjadi warisan budaya Nusantara. Keunikan bentuk bangunan dan nilai sejarah warisan Kerajaan Karangasem menjadikan Puri Agung Karangasem ramai dikunjungi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Dalam bidang adat, budaya, dan seni, Kelurahan Karangasem memiliki beberapa kelompok sanggar atau seke, baik itu seke gamelan maupun seni tari yang sangat aktif. Sebagian besar seke beranggotakan anak-anak dan remaja. Hal ini tentu menjadi kebanggaan sebagai upaya pelestarian dan pendidikan kepada generasi muda. Melalui kelompok seni atau seke tersebut telah mampu menjaga dan mengajarkan budaya gamelan Bali seperti gong kebiar, angklung, dan bleganjur. Seke gamelan di Kelurahan Karangasem juga berhasil melestarikan beberapa kesenian klasik yang hampir punah, di antaranya gambang dan kesenian penting, yaitu alat musik sejenis kecapi. Terdapat 2 seke penting di Kelurahan Karangasem. Dalam seni tari, keberadaan seke, kelompok seni, dan sanggar juga berhasil melestarikan berbagai tari-tari pertunjukan di Bali dan tari tradisi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan upacara dan kehidupan masyarakat. Di Kelurahan Karangasem terdapat beberapa kesenian tradisi atau sakral. Di antaranya tari baris poleng canglongleng yang dipercaya masyarakat sebagai tarian untuk mengusir gerubuk atau malapetaka. Tari kupu-kupu kuning yang menceritakan tentang sekelompok kupu-kupu kuning yang mengawal prajurit Kerajaan Karangasem ketika menyerang Kerajaan Selaparang di Lombok. Serta tari rejang kepitu dan rejang tradisi yang dilestarikan masyarakat desa adat di Kelurahan Karangasem. Di Kelurahan Karangasem, tepatnya Desa Adat Dukuh Penaban, juga terdapat tradisi yang sangat unik, yaitu lawar jepun atau bunga Kamboja. Dalam panorama alam, Kelurahan Karangasem memiliki objek pemandangan alam Bukit Cinta. Dengan view Gunung Agung yang megah, sepanjang mata memandang disuguhkan keindahan hamparan persawahan, perbukitan, dan ilalang. Potensi sumber daya alam Kelurahan Karangasem juga didukung oleh 4 sumber mata air, yaitu mata air Sadguna Dukuh Penaban, mata air Kutuh Pangi, mata air Ampel, dan mata air Tirta Ujung. Mata air ini sangat dilestarikan sebagai tempat memohon tirta atau air suci upacara keagamaan dan juga tempat permandian masyarakat sebagai wisata air. Tidak hanya itu, dengan adanya sumber mata air dan banyaknya daerah aliran sungai menjadikan Kelurahan Karangasem sangat potensial dalam bidang pertanian dan tanaman pangan. Bayam dan kangkung merupakan komoditas unggulan Kelurahan Karangasem sebagai mata pencarian masyarakat dan mensuplai kebutuhan pasar di 3 kelurahan sekecamatan Karangasem. Dalam olahan pangan, Kelurahan Karangasem memiliki produk unggulan tahu, tempe, tape singkong, kue atau roti, dan juga keripik. Tahu dan tempe di Kelurahan Karangasem setiap harinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di pasar kelurahan dan sebagian kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Sentra tape singkong di Kelurahan Karangasem terdapat di lingkungan Dukuh Bukit Ngandang.
Tape singkong Dukuh Bukit Ngandang terkenal sangat lezat dan setiap harinya mensuplai kebutuhan masyarakat di Pasar Amblapura. Dalam sentra kue, roti, dan keripik di Kelurahan Karangasem terdapat banyak rumah tangga industri yang setiap harinya memproduksi berbagai jenis kue, roti, dan keripik untuk konsumsi pasar sehari-hari dan bahan pelengkap upacara agama. Di Kelurahan Karangasem juga terdapat produk unggulan keripik pare Kripika yang telah diundang dalam berbagai kegiatan pameran UMKM baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Bali. Produk kerajinan UMKM lainnya yang ada di Kelurahan Karangasem diantaranya anyaman lontar sahab, tamas, ate, katik atau tusuk sate, serta perbengkelan dan pandai besi pada sektor jasa. Dalam bidang inovasi, di Kelurahan Karangasem terdapat Museum Pustaka Lontar. Museum Pustaka Lontar terletak di Desa Adat Dukuh Penaban. Terbentuk dalam kelompok sadar wisata atau Pokdarwis sejak tahun 2017. Selain berhasil melestarikan ratusan naskah kuno dalam cakepan lontar bersejarah, Museum Pustaka Lontar juga menjelma menjadi pusat pendidikan lontar di tingkat kelurahan dan kabupaten. Kesungguhan dan kerja keras masyarakat Dukuh Penaban dibuktikan dengan berhasil meraih juara 1 nasional dan rekor muri kategori Pokdarwis Mandiri tahun 2019. Dan sampai saat ini berbagai event budaya, seni, workshop, dan kunjungan baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, pemerintah, organisasi masyarakat, Nusantara, dan mancanegara silih berganti mengunjungi Museum Pustaka Lontar. Sejak dibukanya mulai Januari 2018 sampai Maret 2022 sudah terdapat 20.058 kunjungan baik lokal dan mancanegara di Museum Pustaka Lontar Dukuh Penaban. Dalam pengelolaan sampah, Kelurahan Karangasem memiliki inovasi tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST 3R. Terdapat 2 TPST di Kelurahan Karangasem, yaitu TPST Jok Manis dan TPST Dukuh Penaban. Selain berdampak pada pelestarian lingkungan, kehadiran TPST juga berhasil memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program bank sampah, pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos, dan berbagai produk seperti pupuk organik cair atau POC, mikroorganisme lokal atau MOL, maggot, dan jamur pertanian organik atau Jakaba. TPST juga menjelma menjadi tempat wisata edukatif bagi pelajar di Kelurahan Karangasem untuk edukasi tentang pengelolaan sampah. Inovasi ketiga Kelurahan Karangasem yaitu pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. Sejak diberikannya anggaran dana kelurahan mulai tahun 2019, Kelurahan Karangasem mengambil langkah inovatif yaitu melalui pembangunan pos kamling, rabat beton, dan lampu penerangan jalan tenaga surya. Sampai saat ini, Kelurahan Karangasem telah membangun 5 pos kamling, 12 jalan lingkungan, dan 24 lampu penerangan jalan tenaga surya. Pembangunan sarana prasarana ini tentu sangat berdampak positif dan disambut masyarakat Kelurahan Karangasem. Dalam bidang pemerintahan atau e-government, sebagai implementasi visi Kelurahan Karangasem yaitu terwujudnya kualitas kelurahan yang akuntabel, transparan, dan komprehensif menuju terciptanya masyarakat Kelurahan Karangasem yang prakerti nadi. Kelurahan Karangasem melahirkan inovasi aplikasi pelayanan administrasi Kelurahan Karangasem atau Sipakar. Aplikasi ini berbasis web dan Android yang dapat diakses dan didownload melalui App Store. Melalui aplikasi berbasis online atau digital ini, diharapkan pelayanan administrasi masyarakat berjalan efektif dan efisien. Alur aplikasi ini adalah masyarakat dapat mendownload aplikasi Sipakar, kemudian memasukkan user ID dan password sesuai NIK. Setelah masuk, pilih menu Buat Surat, masukkan identitas pemohon, nama lingkungan, dan pilih jenis surat serta tujuan atau keperluan surat. Kemudian upload dokumen pendukung dan ajukan. Selanjutnya, pada akun kepala lingkungan akan masuk notifikasi untuk verifikasi dan register nomor pengantar.
Setelahnya, akun Kepala Seksi Pelayanan Umum mendapat notifikasi untuk verifikasi dokumen dan menerbitkan register nomor surat. Pada tahap ini, surat akan terbentuk dalam QR Code. Selanjutnya, pada akun lurah akan mendapat notifikasi approve dan tanda tangan secara digital atau elektronik. Selanjutnya, pemohon mendapat notifikasi bahwa surat sudah selesai dan bisa diambil ke kantor lurah dengan menunjukkan QR Code surat. Kemudian, masyarakat dapat memberikan penilaian atau rating dan kotak saran digital sebagai implementasi penilaian indeks kepuasan masyarakat. Sebagai kontrol, pada aplikasi juga terdapat akun admin yang akan memberikan notifikasi atau peringatan apabila masing-masing akun atau user tidak merespon selama 2-5 jam. Selain potensi dan inovasi, dapat kami sampaikan juga program-program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem, di antaranya kegiatan Posyandu di 29 lingkungan melalui pembinaan, pelatihan kader, sosialisasi gizi dan kesehatan, serta pemberian makanan tambahan atau PMT. Kegiatan PKK melalui 10 program pokok PKK, pemberdayaan kelompok wanita tani, UP2K, pesantian atau pengajian, gotong royong, senam, sosialisasi rumah sehat, dan pemanfaatan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan keluarga. Kegiatan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan mediasi, pendataan dan sidak penduduk pendatang, pemberdayaan Hansip atau Linmas, dan sinergitas dengan Babinsa, Babin Kamtibnas, dan lembaga keamanan non-formal seperti Satkam, Jagabaya, dan Pecalang Desa Adat. Pada sektor kesehatan, bersinergi dengan bidan desa dan puskesmas untuk fasilitasi pelayanan dan program kesehatan masyarakat, seperti pembinaan posyandu, penanggulangan DBD, sosialisasi gizi, stunting, kelas ibu hamil, serta program kesehatan lainnya. Pada sektor penanggulangan bencana, baik alam maupun non-alam, bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana BPBD untuk setiap laporan kejadian bencana alam. Kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, pembentukan posko, dan sinergi dengan Desa Adat, Babinsa, dan Babin Kamtibnas, khususnya dalam penanggulangan bencana non-alam COVID-19. Pada sektor penanggulangan kemiskinan dan dampak COVID-19, Kelurahan Karangasem giat mensosialisasikan dan melayani pengajuan administrasi serta fasilitasi penyaluran berbagai program bantuan sosial baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Pada sektor pelayanan melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan jemput bola kepada lansia dan disabilitas, serta pelayanan keliling bersama Disduk Capil. Pada sektor partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan gotong royong lingkungan, rapat atau pesangkepan, gerakan Kelurahan Kerti, Bali Sejahtera atau KBS, dan musyawarah rencana pembangunan kelurahan. Demikian pemaparan potensi dan inovasi Kelurahan Karangasem. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kami yakin dapat membangun Kelurahan Karangasem yang tangguh untuk mewujudkan perekonomian masyarakat demi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Karangasem. Kelurahan Karangasem tangguh, ekonomi masyarakat tumbuh. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam sejahtera.